Siapa yang tak kenal dengan nama Pratiwi Sudarmono, nama yang begitu harum dan melahirkan kebanggaan bagi Indonesia. Masih lekat dalam ingatan, sekitar tahun 1985, Pratiwi Sudarmono adalah astronot perempuan pertama yang dimiliki Indonesia. Terlahir dengan nama lengkap Pratiwi Puji Lestari Sudarmono, lahir di Bandung 31 Juli 1952. Pratiwi Sudarmono adalah seorang ilmuwan Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai Profesor Mikrobiologi di Universitas Indonesia Jakarta. Pratiwi Sudarmono berkeinginan untuk bergabung dengan Indeks Space Experiment atau INSPEC pada saat duduk di bangku SD. Selesai mengenyam pendidikan di SD dan SMP di Bandung, dia melanjutkan masa studi SMA-nya di Jakarta. Pratiwi Sudarmono menerima gelar master dari Universitas Indonesia pada tahun 1977 dan PhD dalam bidang biologi molekuler dari Universitas Osaka, Jepang pada tahun 1984. Ia kemudian memulai karir ilmiahnya sebagai penerima beasiswa WHO untuk meneliti biologi molekuler Salmonella typhi. Nama Pratiwi Sudarmono selamanya terukir sebagai astronot perempuan pertama di Indonesia. Meski nasib membuatnya batal berangkat keluar angkasa pada tahun 1986 karena program pesawat ulang-alik Amerika dihentikan sementara. Pasalnya, pesawat ulang-alik Challenger meledak mendadak. Ilmuwan yang mewakili Indonesia dalam kerjasama dengan National Aeronautics and Space Administration atau NASA, lembaga antariksa Amerika Serikat, ini rencananya pergi keluar angkasa dengan pesawat ulang-alik Columbia pada 24 Juni 1986. Namun misi ini dibatalkan karena pesawat Challenger meledak pada 28 Januari 1986 dalam waktu 73 detik setelah diluncurkan. Saat itu pesawat baru berada di ketinggian 15 km. Meski saat itu karirnya dihadapkan dengan berbagai tantangan, semangatnya berjuang dalam menekuni bidangnya menjadi pelajaran berharga bagi perempuan masa kini. Peraih gelar doktor bidang biologi molekuler dari Universitas Osaka ini menuturkan kesempatan untuk melihat bumi dari kejauhan menarik minat banyak kalangan di Indonesia. Ketika Indonesia dapat kesempatan mengirim wakil untuk naik pesawat ulang-alik bersamaan dengan peluncuran satelit Palapa, semua menyambut gembira. Kementerian Riset dan Teknologi bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mendiskusikan siapa orang yang tepat untuk diberangkatkan. Universitas Indonesia meminta Pratiwi turut serta memasukkan proposal penelitian. Waktu itu dia diminta, karena memang kalau tidak diminta, menurutnya tidak akan ada yang mengerjakan. Setelah penelitiannya disetujui, Pratiwi pun didorong untuk mendaftarkan diri. Dorongan itulah yang menjadi cikal bakal peristiwa Pratiwi Sudarmono jadi astronot perempuan pertama dari tanah air. Pratiwi Sudarmono berpikir keluar angkasa sesuatu yang sangat menantang waktu itu. Namun demikian, Pratiwi Sudarmono tidak menyerah dan juga semangat karena adanya dorongan dari banyak pihak dan izin keluarganya. Penelitian yang diusulkan oleh Pratiwi Sudarmono adalah riset untuk melihat pertahanan fisik manusia di luar angkasa. Riset itu ditelatar belakangnya cita-cita NASA menempatkan koloni manusia di luar angkasa. Butuh riset percobaan demi memahami bagaimana cara makhluk bisa hidup di luar angkasa. Ilmuwan ingin memahami apa saja yang dibutuhkan kalau kelak ada kebutuhan untuk memindahkan sebagian makhluk bumi ke luar angkasa. Salah satu nilai tambah yang membuat penelitian Pratiwi Sudarmono disetujui adalah karena penelitiannya tidak membutuhkan alat besar yang bisa memakan ruangan di pesawat ulang-alik. Palapa B3 juga merupakan satelit Indonesia. Karena itu pemerintah Indonesia merasa perlu memberangkatkan astronot sendiri. Rencananya, Pratiwi Sudarmono waktu itu akan menjadi pilot spesialis atau kru yang mengoperasikan satelit Palapa B3 dalam misi tersebut. Untuk astronot cadangan ditunjuk Taufik Akbar yang merupakan engineer dari PT Telkom. Sayangnya pesawat Challenger yang akan memberangkatkan dan menjalankan misi STS-51L meledak tak lama setelah diluncurkan. NASA pun membatalkan beberapa penerbangan keluar angkasa, termasuk rencana Columbia yang akan mengangkut satelit Palapa B3 milik Indonesia. Para astronot dalam misi penerbangan itu pun batal berangkat. Satelit B3 akhirnya diluncurkan dengan roket Delta tanpa kehadiran astronot dari Indonesia. Setelah itu tak pernah ada lagi rencana Indonesia mengirimkan astronot keluar angkasa. Pratiwi Sudarmono
selanjutnya meneruskan karirnya sebagai ilmuwan, dan Taufik Akbar juga terus berkarir di PT Telkom. Di sisi lain, sosok Pratiwi Sudarmono yang saat ini masih aktif di dunia penelitian menjadi sosok inspiratif bagi kaum wanita di Indonesia. Dia juga diangkat menjadi guru besar ilmu mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jasa-jasa dan sumbangsinya untuk Indonesia tetap dihargai dan menjadi panutan di bidangnya. Nama Pratiwi Sudarmono akan selalu dikenang sebagai astronot pertama Indonesia. Meski dia tak jadi mengangkasa, capaian dan prestasi Pratiwi Sudarmono terpilih oleh NASA menjadi tonggak bagi kaum perempuan untuk berani berkiprah. Penelitiannya sekaligus juga mencerminkan kemajuan sains Indonesia. Pratiwi Sudarmono telah berhasil menjadi perempuan yang mengharumkan nama bangsa di kancah dunia, tak terkecuali dengan nilai etos kerja dan integritas dalam bidang keilmuan yang digelutinya, sehingga dapat terpilih menjadi calon astronot dalam misi pesawat ulang-alik NASA. Pratiwi Sudarmono adalah kebanggaan bagi Indonesia.